Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Di sini kita akan mencoba untuk melihat percintaan kalian dan juga tentang keuangan kalian di bulan Agustus nanti. Oke. Pisces. Percintaan dan keuangan kalian di bulan Agustus. Percintaan buat, oh my goodness, Pisces, ada Ten of Wands dan The Sun. Oke. Jadi Pisces, sepertinya di bulan Agustus depan kalian akan dikeluarkan dari suatu masalah. Jadi selama ini mungkin kalian terbebani, misalnya belum bisa memaafkan seseorang ataukah ada suatu masalah di sini. Karena ada kartu The Sun di sini mengingatkan Pisces bahwa kalian akan dikeluarkan dari masalah ini. Oke. Let's clarify Ten of Wands. Let's clarify Ten of Wands. Knight of Swords in reverse. Jadi Pisces di sini diingatkan, saya merasa untuk bulan depan ada sesuatu yang tidak pernah kalian sangka di sini. Jadi jangan melakukan sesuatu secara impulsif. Kalau misalnya kalian marah, mungkin hitung sampai 10 detik sebelum kalian mengeluarkan amarah itu, agar kalian bisa melepaskan diri dari situasi ini. Misalnya kalian bertengkar dengan pasangannya kalian, terus dia marah-marah, jangan langsung menjawab rasa amarahnya dia, tapi hitung sampai 10 detik, dan setelah itu mungkin baru kalian mengeluarkan apa yang ingin kalian keluarkan, ungkapan itu, kata-kata itu. Oke? Ya, sepertinya akan ada masalah di sini, mungkin akan ada pertengkaran di antara kalian, tapi diingatkan kalian akan melewati pertengkaran ini. Tapi diingatkan juga, setiap hubungan kita pasti akan selalu memiliki masalah. Kita tidak bisa lari dari suatu ujian. Hubungan dengan siapapun di sini, walaupun dia soulmate-nya kalian, twin-nya kalian, cinta sejatinya kalian, dan sebagainya. Jadi di sini, walaupun kalian berhubungan dengan orang itu, bukan berarti kalian akan dijauhkan dari masalah. Buat kalian yang mengerti dengan hubungan twin flame di sini, kalian sudah tahu hubungan itu dia merupakan cinta sejatinya kita, twinnya kita ini. Tapi lihatlah berapa banyak orang yang bisa bersatu dengan cinta sejatinya mereka. Sangat susah. Tapi lebih baik kita tidak dipersatukan, karena dengan cara seperti itu semakin sedikit jugalah kesempatan buat kita untuk mengungkapkan kata yang salah terhadap twinnya kita. Karena twinnya kita adalah kita sendiri. Jadi kalau kita sering bilang, ya dia yang jahanam, dia yang jahat, dia yang penipu, dia yang ini, dia yang pembohong, bla bla bla, seperti itu. Dalam artian kalian menghina dirinya kalian sendiri. Sayalah orang yang penipu, sayalah orang yang pembohong, sayalah orang yang keras kepala dan sebagainya. Maka dari itulah hubungan twin flame di sini susah untuk dipersatukan, karena kita lahir ke dunia ini untuk memperbaiki diri. Kalau kita dipersatukan, nanti kita saling marah antara satu sama lain. Apalagi sebelum waktunya. Oke. Jadi diingatkan, maksud saya di sini mengingatkan Pisces, sebelum kalian menyesal suatu hari nanti, atau sebelum kalian membuat suatu karma, di mana kalian yang akan membayar karma itu sendiri suatu hari nanti. Jadi di sini kalau kalian marah misalnya bulan depan, ingat hitung sampai 10 detik sebelum kalian menjawab amarah itu, atau sebelum kalian mengeluarkan kata-kata itu, agar kalian tidak menyesal suatu hari nanti atau memiliki banyak trauma.
banyak karma. Seven of Swords in reverse. Oke. Saya juga merasa mungkin ada orang yang akan mengakui di sini tentang kekurangannya dia, dan hal itu akan membuat Pisces marah mungkin. Oke. Jadi kalau itu yang terjadi, berusahalah. Saya tahu di saat orang mengakui tentang suatu kejujuran, biasanya kejujuran selalu menyakiti perasaan orang lain, tapi kejujuran itu juga membantu kita untuk menjadi orang yang berada di posisi yang positif atau memiliki energi yang positif. Walaupun akan menyakiti orang lain, begitu pula buat dia. Walaupun akan menyakiti perasaannya Pisces, tapi setidaknya dia berusaha untuk berada di jalan yang benar. Jadi kalau dia minta maaf, misalnya bulan depan tiba-tiba dia datang, maaf kemarin saya berbuat suatu kesalahan, saya main judi dan saya kalah 1 juta, apapun di sini, karena kalau kita marah sama orang itu, dia akan semakin sering berbohong sama kita. Jadi berusahalah untuk bilang, oh oke, saya mengerti walaupun kamu menghabiskan uang itu, mungkin ada sesuatu yang bisa kamu pelajari dari pengalaman itu. Mungkin kamu yang menginginkan pengalaman ini. Jadi kamulah yang berusaha untuk melepaskan diri dari pengalaman ini. Jangan melakukan pengalaman atau jangan mencari pengalaman yang sama, carilah pengalaman yang lainnya agar kamu tidak merasa terbebani setelah kamu mengalah atau menghabiskan uang itu, dan saya juga tidak terbebani karena uang ini juga uangnya saya, terutama buat kalian yang sudah menikah misalnya. Oke, atau kesalahan apapun yang dia lakukan, bilang ke dia, oh kamu yang menginginkan pengalaman itu. Dan kamu jugalah yang memiliki kekuasaan untuk melepaskan diri dari pengalaman itu. Saya hanya bisa memaafkan kamu dan mendoakan kamu agar kamu tidak mencari pengalaman yang sama lagi. Sudah waktunya buat kamu untuk mencari pengalaman lain. Seperti itu. Atau melepaskan diri dari pengalaman itu. Okay, let's clarify the sun. King of Cups, oke. Jadi di sini karena rasa sayangnya kalian mungkin sangat dalam terhadap orang ini, maka dari itulah dibilang di sini bahwa kalian bisa melewati ujian ini. Maka dari itulah saya sering bilang kalau kita benar-benar mencintai seseorang, kalau kita punya rasa sayang yang dalam terhadap seseorang, kita mudah untuk memaafkan orang itu. Tapi kalau emosionalnya kita tertutup, tapi kita tetap memilih untuk bersatu dengan seseorang, di saat orang itu melakukan suatu kesalahan, disitulah kita tahu, di saat kita susah memaafkan seseorang, disitulah kita tahu bahwa cintanya kita sebenarnya tidak tulus sama orang ini. Karena cinta yang tulus di sini, dia mudah untuk memaafkan kesalahan orang itu. Memaafkan bukan berarti kalian harus menerima orang itu, tapi memaafkan benar, oke? Saya benar-benar mencintai dia, dan saya mengerti dia memilih pengalaman ini atau perjalanan hidup ini, itu pilihannya dia. Yang saya tahu di sini, saya benar-benar mencintai dia. Seperti itu. Tapi kalau kalian susah untuk memaafkan seseorang, tanyakan kembali kepada dirinya kalian, apakah kalian benar-benar mencintai orang itu? Atau kalian mencintai orang itu karena suatu alasan? Let's clarify King of Cups. Ada Ace of Pentacles in reverse. Jadi mungkin apakah Pisces di sini yang melakukan hal ini atau pasangannya kalian? Mungkin kalian investasi di tempat yang salah. Jadi seperti tadi, investasi juga seperti judi, kita bisa kehilangan uang, tapi judinya dia tidak seperti judi main
judi misalnya main kartu ataukah judi lainnya, judi apapun di sini. Saya kurang tahu. Judi main kartu seperti itu. Bukan seperti itu, maksudnya mungkin investasi, beli saham yang salah di perusahaan yang salah, terus dia kehabisan uang seperti itu, atau kehilangan uang. Jadi bukan masalah yang besar mungkin di sini. The Magician in reverse. Oke. Queen of Cups in reverse. Pisces, mungkin ada orang baru di sini. Apakah dia misalnya punya orang baru atau pengalaman baru dan dia mengeluarkan diri dari orang itu dan sekarang dia ingin berkata yang jujur kepada Pisces tentang hal itu. Oke. Ketahuilah orang ini dia melakukan hal itu, kesalahan apapun yang akan diakui oleh orang ini. Kesalahan itu dia lakukan karena rasa kurang percaya dirinya dia, merasa pondasinya dia tidak begitu kuat, merasa dia kurang sukses, merasa dia tidak bisa memberikan hal yang terbaik buat kalian, maka dari itulah dia mungkin mencoba untuk beli saham di sini. Dia pikir dengan beli saham ini nanti saya dapat keuntungan yang banyak, jadi saya bisa memberikan Pisces mobil baru seperti itu. Tapi ternyata uang yang dia tanam di saham itu tidak menghasilkan atau perusahaan itu bangkrut, jadi uangnya dia pun habis. Jadi dia di sini mungkin ingin bilang bahwa dia menyesal dengan melakukan hal itu, atau kalau dia misalnya punya pilihan baru, pilihan lain, sepertinya dia gagal dengan pilihan lainnya ini. Jadi seperti tadi, kesalahan apapun yang dia lakukan, dia melakukan hal itu karena rasa kurang percaya dirinya dia. Judgment, ya. Orang ini ingin minta maaf. Ada seseorang yang ingin minta maaf dan dia mengharapkan Pisces untuk memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Dia ingin maaf dari kalian. Dia ingin pengampunan dari kalian. Oke. Keuangan Pisces di bulan Agustus. Keuangan Pisces di bulan Agustus. The Hangman. Why? Saya merasa kalian disuruh untuk berhenti dulu sebelum ada sesuatu yang akan menggoda Pisces di sini di dalam keuangan kalian. Mungkin misalnya temannya kalian dia datang dan merayu kalian, Pisces tolongin saya dong, saya benar-benar butuh uang untuk bayar sekolah anaknya saya, ataukah ini atau itu. Orang ini dia pintar merayu, jadi kalian disuruh untuk pause, berhenti dulu sebelum kalian bilang iya saya akan membantu kamu. Tapi dalami dulu dan mungkin bilang ke dia, oh beri saya waktu 1 hari, atau beri saya waktu untuk sementara waktu, saya butuh waktu untuk berpikir, kalau saya sudah tahu nanti jawabannya atau apa yang bisa saya lakukan, saya akan kasih tahu kamu, seperti itu. Jangan langsung bilang, oh ya kamu butuh bantuan, saya akan membantu. Jangan langsung bilang seperti itu. Six of Swords in reverse. Mungkin orang ini akan membuat kalian merasa bersalah. Mungkin dia pernah misalnya membantu Pisces dulu dan sekarang dia perlu bantuan dari kalian. Dan orang ini membuat kalian merasa bersalah. Tapi pastikan di sini juga dulu apa yang membuat kalian merasa nyaman. Kalau kalian tidak merasa nyaman membantu orang ini, tidak ada gunanya juga karena bantuan kalian tidak ikhlas.
Wheel of Fortune. Saya juga merasa di sini di dalam bisnisnya kalian, kalau selama ini merasa kurang sukses, akan ada suatu perubahan di dalam keuangan kalian atau bisnisnya kalian. Sekarang Wheel of Fortune. Kalian akan mendapatkan keberuntungan di sini, saya rasa. Queen of Wands in reverse. Two of Wands. Di tempat kerja juga sepertinya Pisces disuruh untuk meningkatkan rasa percaya dirinya kalian. Percaya bahwa kalian bisa menjadi seorang manajer yang baik. Percaya bahwa kalian bisa menjadi seorang CEO. Percaya bahwa kalian bisa menjadi seorang supervisor dan sebagainya. Oke? Tapi hal itu juga atau perubahan ini akan butuh waktu, dalam artian untuk saat ini setidaknya Pisces tahu akan ada suatu perubahan di dalam pekerjaannya kalian. Untuk mendapatkan perubahan itu, kalian perlu meningkatkan rasa percaya dirinya kalian dan juga rasa penghargaan terhadap dirinya kalian sendiri atau hargai dirinya kalian sendiri. Jadi di tempat kerja jangan kelihatan seperti tidak ada harganya, seperti itu. Jadilah orang atau jadilah karyawan yang bijaksana. Kalau ada orang salah, bilang, ya dia bersalah. Atau kalau kalian yang bersalah, bilang, ya saya bersalah, saya minta maaf. Tadi saya datang 5 menit terlambat. Seperti itu. Oke. Perubahan ini akan terjadi, hanya saja perubahan ini tidak akan terjadi secepat apa yang kalian harapkan. Untuk bulan depan kalian masih disuruh untuk sedikit menunggu di sini. Untuk mendapatkan perubahan itu, mungkin kalian perlu merubah dirinya kalian terlebih dahulu. Sebelum kalian diberikan posisi yang lebih tinggi, tunjukkan ke dia bahwa kalian berhak untuk mendapatkan posisi itu dan kalian bisa menjalani posisi itu atau melakukan tugas itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.